disiplin waktu dan disiplin bayaran. Karena saya menguasai fiskal, saya boleh kurangin sedikit. Saya tambahin lagi nih. Ya, Jadi yang silahkan. penting adalah Jangan sedikit, banyak nggak apa-apa. oh, Nggak apa-apa. dipotong. Uangnya Menko kita potong. Jadi semua kebijakan fiskal kita tujukan untuk memastikan momentum pertumbuhan yang ada betul-betul terjaga, dan saya yakin ini akan terjaga terus ke depan. Cuman yang jadi pertanyaan orang-orang kan, pertumbuhan ekonomi kita di APBN tahun ini berapa? 5,4%. Tapi saya akan coba dorong ke arah 6%. Saya bayarnya dari situ Pak nanti. Cuman orang kan nanya, prospek jangka pendek seperti itu. Kayaknya oke, triwulan pertama segini. Berapa tahun ke depan seperti apa? Coba lihat Pak ini yang terakhir. Gambar saya keluarkan lagi, nggak bisa keluar ya? Yang terakhir, yang siklus bisnis. Ini bola kristal ekonomi Indonesia saya keluarkan lagi. Ekonomi kita biasanya ada ekspansi, resesi, ekspansi, resesi. Ekspansi bisa berlangsung antara 7 sampai 10%, habis itu resesi setahun, kemudian ekspansi lagi. Kalau kita lihat di sini, terakhir kita ekspansi dari dari 2009 sampai 2020, habis resesi, kemudian sekarang ekspansi lagi. Artinya kalau kita betul bisa pintar sampai 10 tahun, kita bisa ekspansi terus sampai 2033. Jadi Anda nggak usah takut prospek jangka menengah ekonomi kita. Itu akan terjadi betul. Karena kebijakan kita pas, menterinya pas lah kira-kira apa ya. Kita punya leading dan economic index yang kita lihat ini, yang leading ini menunjukkan arah ekonomi 6 sampai 12 bulan ke depan. Tadinya turun, ini saya juga khawatir, tapi sekarang udah mulai naik beberapa bulan terakhir. Coincident Economic Index, itu indeks menggambarkan ekonomi sekarang, juga mulai naik. Kalau kita lihat gradiennya meningkat, artinya kita akan memasuki fase pertumbuhan yang lebih cepat. Dan kalau kita jaga lebih bagus dengan baik, kita akan bisa terus terjadi sampai 2033 nanti. Jadi kelihatannya kita mungkin ada kemungkinan besar Pak, bisa membawa ekonomi Indonesia ke Indonesia emas, bukan Indonesia suram. Demikian dari saya Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri Keuangan. Tadi waktu lebih sedikit, tetapi tambahnya waktu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi kita toleransi Pak. Apalagi untuk Q1 optimis range-nya 5,6 sampai 6%. Dan memang Q1 adalah kunci, karena itu dengan adanya THR biasanya kita harus dorong lebih tinggi. Selanjutnya kami persilakan Pak Menko Pangan, untuk kita beri waktu Pak Rosan untuk napas dulu Pak. Jadi Menko Pangan terkait dengan tadi apa yang disampaikan Bapak Presiden, terutama mengenai koperasi Desa Merah Putih, dan juga kaitannya dengan berapa yang akan dipekerjakan dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga menekan inflasi. Kami persilakan Pak Menko Pangan. Baik Pak Menko, terima kasih banyak para Menteri, Pak Rosan, Bapak Ibu yang saya hormati. Bisa ditayangkan halaman 3. Ya. Akselerasi pertumbuhan sektor pangan untuk tahun depan, target kami Koperasi Desa Merah Putih dari total 80.000 lebih desa dan kelurahan, tahun 2026 ini yang akan kita bangun selesai dan berjalan itu 30.008. Jadi 30.008 koperasi desa dan kelurahan yang akan selesai dan operasional tahun ini. Makanan bergizi ini untuk para pengusaha dan Bapak Ibu yang mungkin ragu-ragu ya terhadap ekonomi Indonesia. Makan bergizi akhir ini yang sebagaimana disampaikan Bapak Presiden tadi akan tercapai mungkin Mei atau Juni ya Pak Kepala Badan, 82,9 juta penerima manfaat. Artinya 82,9 juta penerima manfaat itu akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap sektor real. Satu butir telur satu hari aja, maka kita akan memerlukan
82,9 juta butir telur satu hari, belum yang lain-lain. Berikutnya akan dibangun kampung nelayan, jadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, dari 100 yang sudah jadi 85, masih 15 hampir selesai, tapi tahun ini akan diselesaikan 1000, sampai 2009 diperkirakan akan 5.000 kampung atau desa nelayan. Yang anggarannya kalau 1000 itu kira-kira 22,5 triliun. Tentu ini akan memberikan dampak terhadap sektor real dan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan nelayan yang luar biasa. Karena selama ini nelayan punya daya tawar yang rendah karena tidak punya dukungan infrastruktur. Besok nelayan akan punya daya tawar yang tinggi karena ada pabrik esnya, ada cold storage-nya, dan ada distribusinya. Itu kampung nelayan, dan setiap kecamatan akan dibangun bioflok sehingga nanti masing-masing kecamatan insya Allah akan swasembada ikan untuk mendukung suplai kepada SPPG. Tadi juga Pak Presiden sudah singgung sebagian mengenai pengelolaan sampah yang akan menjadi energi listrik yang besar itu waste to energy, itu ada 14%, itu nanti akan dikerjakan oleh Danantara yang sudah siap 5, tahap 2 akan ada 12, dan tahap 3 akan 7 lokasi. Bapak Ibu sekalian saya hormati, tapi itu baru menyelesaikan 14% yang besar. Tadi yang disampaikan Bapak Presiden juga terbuka, ya. Ada 18% nanti pengolahan organik dan dari sumber lainnya dari desa, di level desa. Ada yang TPS 3R itu yang reduce, recycle, dan seterusnya. Ini juga bisa diikuti atau menjadi peluang usaha bagi investor dari manapun saya kira. Ada 29.314, ini 20%. Ini wilayah biasanya memiliki pabrik-pabrik semen, ini bisa di situ ditampung. Ada 41.829, 28% lebih, ini yang sekarang masih didiskusikan untuk RDF. Tapi ini juga banyak yang mau yang 700 ton per hari, 800 ton per hari, sampai 500 per hari juga akan pakai pakai waste to energy. Kalau mereka lagi menghitung, kalau memungkinkan mereka juga mau seperti ini. Jadi di sektor ini banyak sekali target Bapak Presiden 2 tahun harus kita bisa selesaikan. Tentu tidak mudah, perlu kerjasama semua pihak untuk menjadikan Indonesia aman dan bersih yang tadi disampaikan Bapak Presiden. Bapak Ibu sekalian saya hormati, Koperasi Desa Merah Putih jelas, tidak usah ragu-ragu, ada dasar hukumnya halaman 6. Ada Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 1, ada Undang-Undang nomor 25 tahun 1992, PP 7 tahun 2021, ada Impres, ada Kepres, ada Impres 17 2025. Jadi semua aturannya jelas, terang, lengkap, ya. Jadi kalau dia mengatakan ini tidak kebijakan coba-coba, tidak, karena semua didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, total tadi ada 83.297, tahun ini 30.008 yang akan kita selesaikan. Ada 40.000 yang di Pak Menko, yang di kota-kota memang tidak memenuhi standar, tidak sesuai dengan standar yang kita tentukan. Karena kalau di desa dia bisa 1.000 meter, cari tanah 1.000 meter di desa mudah, tetapi kalau di kota agak sulit. Oleh karena itu yang 40.000 ini kita disesuaikan dengan ukuran, kemudian nanti bentuk desainnya akan disesuaikan. Lanjut halaman berikutnya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, Kopdes ini nanti dia akan berfungsi sebagai optaker dari usaha-usaha rakyat yang ada di desa itu. Apakah di bidang UMKM ataukah peternakan, perikanan, akan kalau tidak bisa ditampung oleh pasar, maka Kopdes yang akan berfungsi sebagai optaker. Gabah
kalau tidak sesuai dengan harga ditentukan oleh pemerintah, maka nanti Kopdes akan kerjasama dengan Bulog yang berfungsi sebagai optaker, jagung dan lain-lain. Sehingga rakyat di desa itu dia punya kepercayaan bahwa hasil produksi mereka ada yang membeli dan itu memotong rantai pasok yang panjang. Kemudian kemudian Kopdes ini nanti dia akan menjadi supplier dari SPPG. Supplier sudah diatur karena dalam tata kelola SPPG, MBG itu diatur, nanti yang bisa mensuplai ke SPPG itu adalah usaha desa setempatan. Boleh BUMDes, boleh koperasi, boleh UMKM dan lain-lain. Ya. Oleh karena itu sekarang di desa-desa, ya akibat Pak Dadan ini, waduh luar biasa Pak. Apakah sayuran, apakah peternakan, apakah buah-buahan dan sebagainya itu luar biasa. Gerakan ekonomi rakyat yang di bawah sekarang ini luar biasa. Jadi kalau Pak Menkyu tadi mengatakan yakin 6% ini memang gerakan ekonomi rakyat yang ada di bawah itu memang nyata. Lanjut. Tinggal 3 menit ya. Kami ada studi kasus satu yang dilakukan oleh Pak Joa itu Direktur Utama Agraris Pangan di Bantul ya. Kopdes ini bisa memberikan dampak yang sangat signifikan. Di Bantul itu halaman berikutnya memberikan dampak pertumbuhan kira-kira 11-12% Pak. Pertumbuhan ekonomi desa itu. Kopdes itu 80.000 Kopdes ini itu rata-rata satu koperasi desa Merah Putih atau Kelurahan Merah Putih itu akan menyerap tenaga kerja langsung itu 20 Pak. Yang langsung. Jadi kalau 80.000 terbangun dia akan menyerap yang tenaga kerja langsung kira-kira 1,6 juta, belum mitra yang tidak langsung. Mitra itu ya tadi ada peternak, ada penggemu ayam, ada bioflok, ada petani sayur, petani buah dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga mitra dengan UMKM lainnya. Halaman berikutnya. Lanjut ini hitung-hitungan tapi belum kami belum. Nah, nanti Koperasi Desa Merah Putih Pak ini juga tadi sudah mengatakan akan memotong rantai pasok yang biasanya petani pendapatnya kecil tapi dia membayar dengan harga yang lebih tinggi karena dari produsen ke distributor ke agen ke pengecer, jadi rantai pasok yang panjang. Sebaliknya dari desa ke kota juga rantai pasoknya panjang. Gabah, Bulog ada di ibu kota kabupaten itu juga ada semacam pinjam uang juga begitu, rentenirnya panjang ya. Kalau jualan barang ke kota juga panjang sehingga mereka mendapat harga yang sangat murah dibanding harga pasar yang sebetulnya. Oleh karena itu nanti Kopdes ini akan menjadi memotong rantai pasok dari produsen langsung ke desa, kemudian desa langsung ditampung juga oleh Kopdes langsung kepada konsumen. Ini akan memotong rantai pasok yang panjang, lebih efisien dan di desa, setiap desa Pak akan diharapkan tumbuh pusat-pusat ekonomi baru. Bung Hatta mengatakan tidak mungkin Indonesia terang hanya satu obor Monas. Tapi Indonesia akan terang kalau setiap lilin-lilin di desa menyala terang. Itulah Kopdes. Kita berharap gerakan ekonomi rakyat yang dicanangkan oleh Bapak Presiden itu akan tumbuh di setiap desa Pak. Untuk menyerap tenaga kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan ini peluang besar, Bapak Ibu sekalian, percayalah Indonesia terang seperti terangnya matahari di siang hari. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesimpulannya luar biasa, terutama kata terakhir yang berbicara mengenai sunshine. Tapi untungnya di siang hari, Pak. Selanjutnya tadi terkait dengan Koperasi Merah Putih dengan contoh di Bantul ya Pak ya. Nah Bantul itu tempat main saya waktu kuliah. Jadi nanti itu yang akan direplikasi tempat lain Pak ya. Selanjutnya kami persilakan dari CEO Danantara, Kepala BKPM dan Menteri Investasi terkait dengan Danantara yang sekarang digunakan untuk mentransformasi aset BUMN untuk menjadi kekuatan investasi, dan tentu investasi yang ditargetkan diharapkan bisa juga menunjang
pembangunan baik dari segi investasi, lapangan kerja maupun pertumbuhan ekonomi. Waktu kami persilakan, walaupun uangnya banyak tetap 10 menit Pak. Oke, terima kasih. Kalau gitu saya akan cepat sekali, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi bobot dari presentasi kami. Terima kasih Pak Menko. Next, mungkin memang saya langsung saja, kalau kita lihat tadi presentasi dari Pak Menko juga menyatakan bahwa investasi memainkan peranan sangat penting dalam kita mencapai pertumbuhan 8%, dan tentunya tahun ini insya Allah kita akan bisa mencapai pertumbuhan 6% seperti yang disampaikan oleh Pak Menko, dan kita akan mendorong penuh. Dan ini adalah target yang diberikan oleh Bappenas kepada kami, Kementerian Investasi, agar pertumbuhan 8% itu bisa dicapai di tahun 2029. Alhamdulillah, memang kalau kita lihat terjadi peningkatan cukup signifikan dalam 5 tahun ke depan, yang rata-rata itu kurang lebih adalah 15,67% per tahun. Next. Nah, ini adalah realisasi investasi pada tahun 2025. Alhamdulillah, target investasi itu kami mencapai kurang lebih 101,3%. Jadi kurang lebih dari target 1.931,2 triliun, itu year on year naik 12,7%, atau kurang lebih is about 120 billion US dollar for 2025 target realisasi investasi. Dan ini menyumbangkan tadi kurang lebih 2,7 juta serapan tenaga kerja di Indonesia. Dan ini breakdownnya sedikit mengenai sumber dari investasi kami dari PMA kurang lebih 46,6%, itu adalah di PMA PMDN, dan ini Jawa luar Jawanya. Jadi dan ini adalah investor terbesarnya. Thank you Excellency, because Singapore is still continuously supported Indonesia for a foreign direct investment. So I hope you'll be invest more in Indonesia. And ini dan daerahnya, mungkin saya tidak bacakan satu persatu karena tetap dikasih waktunya hanya 10 menit oleh Pak Menko. Next. Nah, saya hanya menyinggung ini adalah hilirisasi, ini menjadi sangat penting karena hilirisasi ini menyumbangkan kurang lebih 30,2% dari total investment in year 2025. Dan itu adalah peningkatan dibandingin tahun sebelumnya 43,3%. 43,3%, sehingga total investasi dari hilirisasi mencapai 554,1 triliun. Even though mostly masih di minerals, ini terima kasih ke Pak Bahlil ini yang sangat aktif memberikan masukan kepada kami. Tetapi ini yang saya ingin sampaikan juga, ternyata hilirisasi, terima kasih Pak. Hilirisasinya ini, saya mungkin berdiri aja lebih enak karena di pojok. Hilirisasinya ini ternyata tidak hanya disumbangkan oleh mineral, tetapi kita juga mendorong hilirisasi dari perkebunan dan kehutanan seperti di kelapa sawit, kayu log, karet, dan lain-lainnya. Dan juga kita akan mendorong di perikanan dan kelautan. Dan inilah totalnya, diantaranya kita akan mendorong di kelapa, seaweed, dan yang lain-lainnya. Ini pembagiannya, mungkin saya tidak bacakan satu persatu. Dari Jawa dan luar Jawa. Next. Ini hanya ingin menggambarkan dari Danantara, saya lompat ke Danantara karena Danantara dan Kementerian Investasi Komplementari ini adalah kerjasama yang sudah kita lakukan, partnershipnya dengan sovereign fund lainnya, dengan CIC $1 billion, dengan JBIC $1 billion, with Qatar, QIE $4 billion, and RDF for $2 billion. Dan kita pun mendapatkan fasilitas kredit bergulir, alhamdulillah diberi kepercayaan oleh 4 bank ini kurang lebih 10 miliar US dollar. Next. Nah, ini yang ingin saya tekankan bahwa kami pun dan antara kita pun meminta rating. Memang pada saat ini kita sudah di rating oleh Pevindo dan juga Fitch Rating, dan alhamdulillah memang rating kami itu sama dengan rating pemerintah Indonesia atau BBB stabil. Kita in the process to get a rating dari S&P and Moody's, supaya kita juga sehingga ini juga memberikan lebih kepercayaan bahwa Danantara ini resikonya juga sangat terukur, terstruktur, dan ini memberikan
hal yang sangat positif mengenai Danantara. Jadi ini pun kita sudah di rating dan alhamdulillah dari Pevindo maupun dari Fitch. Next. Ini adalah proyek hilirisasi yang on the pipeline, yang dimana dari total 20 program hilirisasi ini 6, sebenarnya 7 sudah dimulai sejak minggu lalu. Di antaranya adalah smelter alumina menjadi aluminium di Mempawah Kalimantan Barat, termasuk boksit menjadi smelter grade alumina, bioaftur di Cilacap, bioetanol di Banyuwangi, pengolahan garam dan juga biodiesel terintegrasi, termasuk sebenarnya yang nomor 7 adalah hilirisasi kelapa terintegrasi, setelah kita juga sudah mulai dari beberapa bulan yang lalu. Jadi ini total proyeknya is 26 billion, kurang lebih ini akan memperkerjakan 600.000, menciptakan 600.000 lapangan pekerjaan. Nah, this is yang dari 20 ini sudah 7 yang sudah dilakukan groundbreakingnya, dan insya Allah berikutnya akan disusul 14 lagi. Next. Jadi kalau kita lihat memang hilirisasi akan memberikan kontribusi yang sangat besar, karena kita ingin meng-capture all the value added yang ada di Indonesia dengan mengoptimalkan productivity and efficiency, dengan selalu mengutamakan tentunya good governance, tata kelola perusahaan yang baik dan benar, transparency, accountability, and also integrity. Ini lompat sedikit ke tadi sempat disinggung oleh Pak Menko mengenai waste to energy. Ya, kurang lebih ini di Indonesia ada every year is about 60 million ton per tahun, tapi yang tidak dikelola atau dibakar secara ilegal itu sebenarnya cukup tinggi ya, 87%. Dan kita sudah memulai proses ini. First batch actually sudah dimulai sejak November tahun lalu atas arahan dari Pak Menko Pangan, dan kita akan announce pemenangnya nanti. Kita akan rapatkan dulu itu tentatively the end of this month atau Februari ini, dan kemudian akan kita lanjutkan batch keduanya, kurang lebih ada 7 kota Pak Menko ya rencananya. Jadi setelah itu clear di Pak Menko, pemilihan kotanya, kemampuan fasilitas infrastruktur termasuk kesediaan sampah, itu baru kemudian diberikan kepada kami untuk dilakukan tender secara terbuka. Oleh sebab itu kurang lebih batch keduanya akan dimulai pada bulan Maret, mungkin pertengahan atau akhir sesudah kami konsultasi dengan Pak Menko Pangan. Next, memang ini adalah beberapa contoh saja. Nanti bentuk-bentuknya kita kebetulan ini contoh yang sudah ada di China, mungkin di Thailand dan beberapa negara lainnya. Nanti WTE ini di banyak negara, kebetulan kami sudah mengunjungi langsung, itu banyak di daerah perumahan karena tidak ada baunya sama sekali, malah ada taman bacaan anak-anak. Nah, ini yang kita ingin ciptakan sehingga sampah yang sudah lalu pun itu masih bisa dipakai atau masih bisa diabsorb dengan teknologi ini. Jadi diharapkan itu akan program ini, waste to energy ini mempunyai dampak yang sangat-sangat positif. Kita tidak hanya melihat dari energi elektrisitasnya, justru dampak kesehatan, environment, health, actually is more important, and we can justify itu semua dengan adanya program waste to energy ini. Waktu saya tinggal 2 menit. Oke, next. Oh, ini share singkat Kampung Haji. Kebetulan saya juga baru landing jam 1 siang dari Riyadh tadi juga. Dan ini yang investasi yang kita sudah lakukan untuk Kampung Haji, kurang lebih jaraknya yang sudah itu 2,5 km dari Masjidil Haram, yang dimana rata-rata jemaah haji kita tuh 4,5 sampai 6 km. Ini jaraknya kurang lebih 2,5 km dan ada terowongan langsung. Dan ini yang sudah kita lakukan, pembelian hotel maupun lahan di Kampung Haji. Yang nextnya yang akan kita lakukan pembelian lahan kurang lebih jaraknya adalah 600 meter dari Masjidil Haram. Next. Oh, ini waktu kami penandatangannya pada tanggal 14 Desember 2005, dan ini adalah yang akan kami bangun, 13 tower yang akan kami bangun di wilayah itu. Terima kasih. Next. Ini salah satu investasi kami juga di Australia yang cukup signifikan, yang berhubungan dengan meat processing,
ikan dan juga yang lain-lain. Tapi ini next. Ini yang terakhir, ini adalah beberapa proyek tadi yang tahun ini selain tadi 20 proyek hilirisasi, tetapi juga adalah Oni Waste to Energy. Ini juga kami investasi di caustic soda, ini di pengembangan DC data center, platform bersama global operator, dan juga ini investasi setelah yang tadi di Australia itu kurang lebih ini nilai-nilainya. Oke, mungkin next. Oke, saya pas 10 menit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih. Jadi walaupun belum sampai di Indonesia 12 jam, tapi on time. 10 menit. Jadi yang datangnya paling jauh, ini adalah Pak Rosan. Terima kasih. Selanjutnya Pak Menteri Pertanian, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan produksi beras tertinggi sampai dengan 34,7 juta ton dan stok tertinggi sebesar 4,2 juta ton. Silakan, Pak. Terima kasih para Menko, para Menteri, para Duta Besar, dan teman-teman pengusaha sekalian. Langsung ke halaman 5. 4 program prioritas Bapak Presiden, swasembada, halaman 5. Makanan bergizi, ketahanan energi, dan hilirisasi. Next. Ini Pak Menko, Pak Menko Pangan, Menko Ekonomi, saat kami dipanggil Bapak Presiden, target pertama 4 tahun. 21 hari berubah 3 tahun. Setelah 45 hari menjadi 1 tahun. Jadi tadi Pak Rosan tadi 7%, tunggu mungkin 6 bulan kemudian jadi 10%. Ini tekanannya luar biasa. Kemudian pada saat bersamaan juga ada El Nino. El Nino terberat sepanjang sejarah kekeringan di Indonesia. Next. Langkah kami ada 2, deregulasi dan transformasi pertanian modern, tradisional ke modern. Ada 2 hal kita ingin capai. Pertama adalah self sufficiency, swasembada, dan hilirisasi. Nah, ini luar biasa Pak Menko, kami sampaikan teman-teman kabinet, regulasi Perpres yang terbit 1 tahun itu ada 13. Ini terbanyak sepanjang sejarah. Dan ini membantu untuk mencapai swasembada. Bukan saja karena anggarannya ditambah, anggarannya cuma 2 triliun waktu itu ditambah, tetapi bisa kita capai swasembada. Next. Deregulasi di kantor Kementerian Pertanian ada 547 kami cabut agar bisa lebih fleksibel, lebih cepat kita bergerak. Next. Salah satu contoh pupuk, dulu pupuk 12 menteri harus tanda tangan. 38 gubernur, kemudian 514 bupati dan wali kota, dan 145 regulasi yang mengatur. Sehingga biasanya sudah mau tanam, musim tanam, tapi pupuknya belum tiba. Alhamdulillah dengan cepat, hanya 2 hari impresnya terbit. Sekarang dari Kementan langsung ke pupuk Indonesia, langsung ke petani. Jadi hanya 3. Next. Kemudian kita lakukan revitalisasi industri pupuk. Hasilnya setelah kita deregulasi, Permenkeu, Permentan, dan Impres, itu bisa menurunkan biaya pupuk 20%, meningkatkan volume 700.000 ton, tetapi tidak menambah biaya. Kita insya Allah bangun pabrik 7 dan 5 diresmikan sebelum 2029. Nah, ini hanya regulasi, deregulasi. Next. Ini refocusing anggaran, efisiensi. Next. Ini penindakan yang melakukan katakanlah korupsi di kantor kementerian. Next. Ini kami mencoba menata kementerian, ada 248 pejabatnya, ada demosi, ada yang diberhentikan, ada yang dipecat, dan ada yang promosi. Next. Nah,
ini sebenarnya kunci untuk melompat Indonesia untuk bergerak melompat secara eksponensial, transformasi dari pertanian tradisional menuju modern. Nah, yang dulunya mekanisasi menggunakan sapi, kemudian menjadi traktor, kemudian tanam dulu itu hanya 1 hektar menggunakan 25 orang. Sekarang hanya menggunakan 1 orang. Bahkan 25 hektar bisa kita kerjakan dalam waktu 1 hari dengan menggunakan drone. Juga ada combine harvester, alat panen dan seterusnya. Dulu 25 orang 1 hektar, sekarang hanya 1 orang dan 4 jam per hari. Next. Nah, ini alat mesin pertanian. Tujuannya apa? Ini bisa meningkatkan planting index atau indeks pertanaman 1 kali menjadi 3 kali. Yang dulunya 1 kali menjadi 3 kali karena menggunakan peralatan semua peralatan modern. Kemudian menurunkan biaya 50%. Nah, hasilnya adalah meningkatkan NTP petani 125 dan tertinggi sepanjang sejarah. Ini hasil kerja kita semua. Tanpa teman-teman membantu kami, ini tidak mungkin tercapai. Ini tertinggi NTP, tingkat kesejahteraan petani tertinggi sepanjang sejarah, dan ini hasil kita semua. Next. Nah, ini pompanisasi di saat El Nino. Nah, ini paling menarik, seluruh air sungai kami pompa di saat kekeringan. Kami beli pompa. Ada yang mengatakan waktu itu, ini menteri mungkin gila ini. Kok beli pompa? Kami anggaran untuk seminar, kemudian rehab kantor, kami alihkan semua beli pompa, kemudian biaya perjalanan dinas, rapat tidak boleh lagi di hotel, tapi rapatnya di kantor karena anggaran terbatas. Alhamdulillah hasilnya bisa melompat kurang lebih 2-3 juta ton. Next. Next. Percepat aja karena tinggal 4 menit. Nah, ini rawa. Bukan sebenarnya rawa. Ada, kita ingat dulu di Kalimantan itu ada 1 juta hektar program. Nah, ini program 1 juta hektar tetapi belum sempurna, sehingga kami membongkar ulang 1 juta hektar. Sekarang kami program 200.000 pertama untuk menghidupkan kembali karena irigasinya sudah bagus. Inilah hebatnya kita, irigasi bagus tapi padinya tidak ada. Nah, ini Pak Menteri Keuangan, ini sudah dibangun puluhan tahun, irigasi lengkap semua dan seterusnya, tapi sawahnya tidak ada. Kami tidak tahu apa yang terjadi waktu itu, kami bongkar dan alhamdulillah sudah berhasil. Next. Next. Ini peningkatan kita dengan deregulasi dan kebijakan kita ubah dan menambah sedikit anggaran. Kita menghasilkan dan HPP kemarin yang dikeluarkan Bapak Presiden, harga pembelian pemerintah beras itu harga dasarnya adalah 6.500, petani mendapatkan 132 triliun pendapatan petani, sehingga NTP-nya naik 125. Next. Ini stok kita tertinggi sepanjang sejarah 4 juta. Kami prediksi Pak Menteri Keuangan mungkin izin kalau ada tambahan sedikit dana untuk Bulog, bukan kami, dana untuk Pak Rosan dengan Pak Doni. Karena sekarang kita sudah sewa gudang 1 juta ton, 1 juta, kapasitas 1 juta, tetapi produksi beras kita meningkat tajam. Kemungkinan 3 bulan ke depan itu 6 juta ton. Sedangkan kapasitas gudang hanya 3 juta ton. Ini mungkin butuh dana tambahan Pak Doni dengan Pak Rosan, Pak. Aku yang mintakan Bapak. Ini bukan untuk pertanian, untuk Pak Rosan, Pak. Jadi sekarang ini bulan ini kemungkinan 3,94 juta ton. Next. Ini juga perlu dipahami bahwa beras yang ada di hotel, restoran dan perumahan itu tertinggi sepanjang sejarah, 12 juta ton. Dulu 7 juta, kemudian sekarang posisi 12 juta ton, naik 47%. Next. Ini yang dirilis, waktu itu dirilis produksi kita naik, kalau Asia Tenggara kita nomor 1. Next.
Kemudian kenaikan produksi kita di global tingkat dunia, kita nomor 2 dunia. Next. Nah, penghargaan dari FAO ada 2 kita dapatkan. Penghargaan tertinggi dalam bidang ketahanan pangan dan memperkuat sistem pangan baru-baru ini. Next. Nah, ini juga menarik karena kebijakan tadi deregulasi ada 12 dikeluarkan Bapak Presiden. Ekspor kita naik 158 triliun sektor pertanian, tetapi impor kita turun 34 triliun. Pakan jagung pakan ini 0, tidak ada impor tahun 2025. Next. Yang terakhir, ini adalah kontribusi Indonesia menurunkan harga beras dunia karena dulunya impor 7 juta ton, kurang lebih 100 triliun, itu $660 per ton. Sekarang ini turun 368, itu turun 44% karena Indonesia importir terbesar beras dunia. Yang terakhir, ini hilirisasi Pak Menteri Keuangan, hilirisasi. Kita punya komoditas strategis yang demandnya tinggi tingkat dunia. Langsung terakhir, ini tinggal 10 detik, itu kelapa kita itu naik 100 kali lipat kalau kita hilirisasi. Next, itu naik 100 kali lipat. Next, enggak apa-apa 1 menit, sedikit. Yang tolong tunjukkan pabrik kelapa. Next. Yang pabrik kelapa. Nah, ini coconut milk. Itu ada pergeseran pangan di China. Itu dari susu sapi, kambing bergeser ke susu yang dari kelapa. Nilainya ini total itu bisa potensi 5.000 triliun. Ada juga gambir. Gambir juga itu 80% kita kuasai dunia. Tetapi bahan baku kita ekspor. Nah, ini sesuai penelitian dosen para pakar dan sudah kunjungan ke India, ke Jepang, itu bisa sampai 2.000-3.000 triliun. Ini bahkan 5.000 triliun, ini dari penelitian mereka. Nah, ini kita hilirisasi ke depan, bisa membuka lapangan kerja 5 juta orang, dan yang cita-cita bawa 8%, itu bukan mimpi, bisa jadi kenyataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri Pertanian. Selanjutnya, selain swasembada pertanian adalah juga kedaulatan di bidang energi. Oleh karena itu Pak Menteri ESDM tentu beberapa isu terkait dengan transformasi dan perubahan energi dari fosil ke energi baru terbarukan, dan langkah prioritas pemerintah terkait dengan transisi energi, dan energi selalu menjadi bahan baku utama baik itu untuk industri maupun untuk digitalisasi. Silakan Pak Menteri SDM. Baik, terima kasih Pak Menko dan seluruh menteri, Bapak Ibu semua, Pak Dubes dan pelaku usaha. Inilah perbedaan antara Menteri Pertanian dan SDM. Sama-sama tugasnya swasembada. Cuma kalau Menteri Pertanian itu ada uang, ada pupuk, ada lahan 3 bulan panen. Kalau Menteri SDM itu ada uang, belum tentu bor ada minyak. Apalagi bornya 4 tahun baru ada hasil. Jadi memang ngeri-ngeri sedap. Bapak Ibu semua, saya mencoba untuk memaparkan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo terkait dengan tujuan dalam rangka ketahanan energi, kemudian kedaulatan energi, ketahanan dan swasembada. Dan ini kaitannya dengan pasal 33. Jadi saya izin memetakan dulu potret lifting minyak kita di Indonesia sejak 96. Bapak Ibu semua, lifting minyak kita itu paling tertinggi itu 96-97. Di mana waktu itu lifting kita sekitar 1,5 sampai 1,6 juta barel per day. Konsumsi kita hanya 500.000 barel per day. Kita ekspor 1 juta barel. Mulai dari situ, pasca reformasi, ada dokter dari luar negeri yang datang mendiagnosa penyakit Indonesia. Yang dokternya itu saya tidak perlu sampaikan. Ternyata diagnosanya salah. Apa yang terjadi? Lifting kita turun terus.
2008 baru dapat, 2016 baru dapat di Banyu Urip. Pasca itu 10 tahun nggak pernah lifting minyak mencapai target APBN. Baru di 2025, alhamdulillah target lifting kita mencapai APBN. Yang berikut, apa sih masalahnya? Saya juga mendiagnosa masalahnya, ternyata memang sumur-sumur kita ini udah pada tua. Sumur-sumur kita udah lama. Dari total sumur kita 40.000 kurang lebih, itu yang berfungsi hanya 18.000. Selebihnya tidak berfungsi, idle well. Maka saya kelompokkan menjadi 3 bagian. Slide-nya ini kok, saya sudah ngomong tempat lain, slide-nya masih di sini. Ini pangkatnya saya turunkan ini kelihatannya. Nah, strateginya adalah ada 3. Yang pertama adalah yang sumur-sumur tua kita kerjasamakan dengan teknologi. Harus mampu berkolaborasi. Yang kedua adalah sumur-sumur yang tidak dikerjakan oleh K3S, kita akan offer kepada teman-teman swasta yang lain, baik dalam negeri maupun dari luar. Dan yang ketiga yang sudah POD, yang nggak jalan-jalan, ya saya kasih ultimatum. Ada 301 wilayah kerja yang sudah selesai eksplorasi belum jalan-jalan, sekarang kita kasih ultimatum. Kalau nggak kita cabut. Ya mohon maaf berkali-kali saya kasih tahu seperti Impex. Impex itu di Blok Masela 26 tahun sudah konsesinya ada nggak jalan-jalan. Tapi begitu surat cinta kita kasih, alhamdulillah sekarang udah mulai jalan. Investasinya sekitar 18 miliar US dollar dan sekarang udah mulai jalan. Jadi saya pikir ini yang akan kita lakukan ke depan. Di samping itu kita akan mengaktifasi dan melegalkan sumur-sumur rakyat yang sebelum Indonesia merdeka sudah ada. Kurang lebih sekitar 45.000 sumur. Dan itu sumber pendapatan yang langsung turun ke rakyat karena kita menahan Gini rasio. Jadi uang juga harus berputar di bawah. Jangan sampai ada persepsi bahwa usaha minyak, hulu migas itu hanya milik pengusaha-pengusaha besar, hanya milik BUMN, dan hanya milik saudara-saudara kita dan investor asing. Tapi juga harus kita jalankan pasal 33 dengan baik, agar rakyat juga mendapatkan hak yang sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Itu Bapak Ibu semua menyangkut dengan minyak. Tantangan kita apa ke depan? LPG. LPG kita konsumsinya sekitar 8,5 juta ton per tahun. Kita punya industri dalam negeri kita itu hanya kurang lebih sekitar 1,6 juta. Jadi kita masih impor sekarang 7 juta sampai 7,5 juta ton. Kalau kita mau tunggu kita punya hasil gas untuk kita bangun LPG, nggak mungkin terjadi karena kita lebih banyak C1, C2, C3, C4 kita nggak punya. Maka mau tidak mau kita harus membangun hilirisasi dengan substitusi impor dengan memakai batu bara, DME. Ini pasti importir, mohon maaf ya, yang biasanya 8 juta ke depan akan berkurang nih, supaya membantu Pak Menteri Purbaya supaya subsidinya bisa turun gitu. Nah, yang berikut bagaimana tentang transisi energi? Bapak Ibu semua, di RUPTL kita sekarang untuk 2025 sampai dengan 2035 kita 50 gigawatt itu kita dorong dengan memakai energi baru terbarukan, baik air, kemudian matahari. Kok slide-nya nggak ada ya? Ini pangkat tambah turun lagi nih kelihatannya. Nah, bukan ini sebelumnya. Dengan total investasi kurang lebih sekitar 1.650 triliun. Nah teman-teman pengusaha ini bisa dipakai nih. Teman-teman perbankan ini captive karena akan dibeli oleh pemerintah. Jadi ini peluang-peluang yang menjadi trigger pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Jadi kalau teman-teman perbankan nasional nggak membiayai ini, pasti perbankan asing dengan bunga yang lebih murah akan masuk. Dan itu pasti begitu uang masuk, keluar lagi ke sana. Dan ini yang kita tidak inginkan. Bapak Ibu semua, terakhir saya akan berbicara tentang bagaimana mendorong agar kita tidak lagi melakukan impor. Tahun ini dengan operasinya RDMP di Balikpapan, total konsumsi minyak kita untuk solar 1 tahun itu 39 juta kiloliter. Produksi kita hanya kurang lebih sekitar 16 juta. Dan dari 16 juta itu sisanya kita gabung dengan base 40 dari biodiesel. Nah, jadi untuk C48, alhamdulillah mulai tahun ini kita nggak impor lagi. Bagaimana bensin? Bensin itu ke depan
kita itu impor total kebutuhan nasional kita sekitar 40 juta. Dari 40 juta itu produksi dalam negeri kita hanya kurang lebih sekitar 14 juta kiloliter. Kita impor 25 juta kiloliter. Sampai ayam tumbuh gigi, kalau nggak kita kreatif untuk melakukan ini, nggak akan bisa kita dalam negeri semua. Maka kita akan lakukan adalah di samping kita naikkan lifting, kita akan dorong namanya etanol E20 2028. Dengan demikian akan mengurangi impor kita. Semua desain besar ini kita akan dorong. Terakhir nanti kita tinggal impor tingkat crude-nya saja. Barang-barang jadinya semua ada di dalam negeri, termasuk aftur. Aftur kita akan dorong 2026 itu tidak lagi kita melakukan impor. Termasuk bensin yang RON 92, 95, 98. Ini Bapak Ibu semua, dan ini Pertamina yang sama-sama kita bangun, dan untuk storage-nya juga sekarang kita lagi bangun. Ini peluang yang bisa kita lakukan untuk mendongkrak bagian daripada pertumbuhan ekonomi. Terakhir saya mau cerita sedikit tentang hilirisasi. Bikin slide dong, ada slide hilirisasi yang 28 komoditas. Bapak Ibu semua, dunia telah mengajarkan kita bahwa tidak ada satu negara di dunia ini, negara berkembang yang mempunyai sumber daya alam, menjadi negara maju tanpa ada industrialisasi dan hilirisasi. Kalau ada yang mengatakan itu, dia sedang merayu kita untuk menuju ke jalan yang sesat. Sebagian negara tidak ingin untuk kita juga menjadi negara yang bisa mengikuti kemajuan mereka. Nah, dari 28 komoditas ini, dari sektor perkebunan, kelautan, perikanan, migas, total investasinya kurang lebih sekitar 850 miliar US dollar sampai dengan 2040. Ini mesin pertumbuhan ekonomi nasional kita. Saya mengambil satu contoh ketika saya masih Menteri Investasi, sebelum Bang Rosan, abang saya ini, kita pernah menyetop ekspor ore nikel. Total ekspor nikel kita tahun 2018-2019 itu hanya 3,3 miliar US dollar. Dan kemudian begitu kita ekspor, kita melarang ekspor, di 2024 itu total ekspor kita sudah mencapai 34 miliar US dollar. 10 kali lipat hanya dalam waktu 5 tahun. Inilah kemudian yang menjadi dorongan pertumbuhan ekonomi yang merata, menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, Bapak Ibu semua, saya harus jujur mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam dari total 850 triliun lebih, itu 90%-nya ada di sektor ESDM. Saya akan konsisten untuk melakukan ini. Tahun lalu kita melarang ekspor boksit. Dan tahun ke depan kita akan mengkaji untuk beberapa komoditas lain, termasuk timah, nggak boleh lagi kita ekspor barang mentah. Silakan teman-teman mau bangun investasi hilirisasi di dalam negeri. Sudah cukup negara kita ini dijajah oleh Belanda 3,5 abad, itu hanya untuk mengambil rempah-rempah dan bahan baku kita. Jangan kita sudah merdeka masih pula kita kirim barang mentah. Ya, saya mohon maaf menceritakan ini bagian daripada sejarah. Kan ajaran Bapak Presiden Prabowo harus kita juga mengakui kekurangan kita, tapi juga harus kita mengakui kelebihan kita. Jangan kita masuk dalam lubang yang sama dari sebuah kesalahan masa lampau. Ini penting Bapak Ibu semua saya sampaikan. Jadi beberapa komoditas lain juga akan melakukan hal yang sama. Dengan kata lain bahwa kemarin saya sudah sepakat sama Pak Rosan sebagai Satgas Hilirisasi, ada 18 komoditas yang kita sudah serahkan, dan beliau sekarang menjalankan 2-3 bulan lagi ke depan, dan kami ada membuat lagi beberapa komoditas lain untuk kita dorong. Semua produknya adalah untuk melahirkan substitusi impor. Ini captive market dalam negeri. Nah, ini kesempatan perbankan untuk membiayai. Jangan sampai kalian tidak biayai lagi, nanti dikirain hilirisasi itu hanya nilai tambahnya dikuasai oleh teman-teman kita dari luar negeri. Saya pikir itu demikian Pak Menko, karena waktunya 10 menit selesai. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Tepat 10 menit. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin masih ada dari Pak Dadan terkait dengan Badan Gizi Nasional yang tadi pagi Bapak Presiden tinjau, dan makan bergizi gratis ini menjadi program unggulan dan diharapkan ada multiplier efek bagi UMKM, bagi petani maupun terhadap kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Menko, para Menko, para Menteri Kabinet, para Duta Besar, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Makan bergizi gratis adalah langkah strategik seperti yang sering disampaikan oleh Pak Presiden, dan beliau kalau kita lihat dari tipe kepemimpinan, next slide, itu beliau sudah masuk ke dalam tahap di mana beliau menjadi brilliant commander, di mana brilliant commander ini adalah seseorang pemimpin yang sudah memikirkan human resource development. Dan ini penting sekali karena Indonesia masih tumbuh 6 orang per menit, 3 juta per tahun, dan masih akan tumbuh mencapai 324 juta di tahun 2045. Dan bukan pertumbuhannya yang dipermasalahkan, tetapi berasal dari mana pertumbuhan penduduk Indonesia, yang kita tahu bahwa penduduk Indonesia mayoritas tumbuh atau lahir dari orang tua yang pendidikannya 9 tahun. Dan oleh sebab itu makan bergizi ini sangat penting karena 60% anak Indonesia tidak punya akses terhadap menu dengan gizi seimbang. 60% dari mereka hampir tidak pernah minum susu. Jadi tidak heran kalau baru pertama kali minum susu ketika ada program ini. Dan saya sebagai Kepala Badan Gizi memang mendapat tugas yang luar biasa karena Pak Presiden pada sidang kabinet yang pertama saja sudah menyampaikan mempertaruhkan kepemimpinannya untuk program ini agar berjalan, dan saya agak deg-degan karena kalau program ini tidak berjalan maka kepemimpinan beliaulah yang dipertaruhkan. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan 1 tahun dan kemudian mulai mendapat pengakuan dari rekan sejawat saya, ahli ekonomi dari IPB yang tadinya skeptis dengan program makan bergizi. Akhirnya beliau sekarang melihat bahwa MBG ini merupakan pendekatan ekonomi baru dalam pembangunan di Indonesia. Belum pernah ada ekonomi di Indonesia yang mendorong pertumbuhan produksi dan sekaligus menjamin pembelian. Jadi ini sudah mulai terlihat, dan Axel van Trossenberg dari World Bank mengatakan investing in nutrition is a smart economic. Jadi menurut saya ini kebijakan yang sekarang diambil merupakan kebijakan yang luar biasa, dan kita lihat bahwa Badan Gizi sekarang berperan dalam 2 hal. Yang pertama, meng-create demand, karena yang diberi makan sama, tetapi makanan yang diberikan kepada penerima manfaat adalah bukan makanan yang mereka biasa makan. Biasanya mereka mungkin tidak makan telur 2 kali seminggu, mungkin juga tidak makan ayam 2 kali seminggu, bahkan di Sukabumi itu ada yang makan daging sapi hanya 1 kali setahun ketika Idul Adha. Sekarang diberikan minimal 3 kali dalam sebulan, sehingga itu meng-create demand dan kemudian sekaligus menjamin pembelian dari seluruh produk yang ada. Sehingga dengan program MBG ini lapangan kerja diciptakan karena satu SPPG membutuhkan 50 orang, kemudian dibutuhkan supplier sehingga tumbuh entrepreneur baru dan produktivitas lokal meningkat. Dan kemudian Badan Gizi memiliki anggaran yang luar biasa. Tahun ini kita sudah dianggarkan 268 triliun dengan dana cadangan 67 triliun, sehingga akan mencapai sekitar 335 triliun. Dan jangan lupa bahwa 93% dari anggaran tersebut itu dialirkan oleh Badan Gizi melalui KPPN langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di setiap SPPG di setiap provinsi, di kampung-kampung, dan uang yang cair kepada mereka rata-rata setiap bulan itu hampir 1 miliar, di mana 70% digunakan untuk beli bahan baku, 20% digunakan untuk biaya operasional termasuk gaji relawan, dan 10% diberikan untuk insentif bagi mereka yang kemudian membangun SPPG di setiap lokasi. Jadi dari tabel yang ada berikutnya, next slide. Nah, dari tabel yang ada, ini adalah sebaran SPPG yang ada di setiap provinsi, di mana misalnya Aceh itu sudah ada 608 SPPG, kemudian Jawa Barat itu sudah ada 5.295 SPPG. Itu mencerminkan jumlah uang yang beredar di daerah tersebut kali 1 miliar. Jadi kalau ada
608 SPPG, itu artinya 608 miliar ada di Aceh dalam 1 bulan. Kemudian di Jawa Barat ada 5.295 SPPG, itu artinya ada 5,295 triliun per bulan di Jawa Barat. Sehingga kalau kita lihat di proyeksi uang beredar saat ini 1,5 bulan, itu kita sudah proyeksikan ada 29 triliun uang sudah beredar di masyarakat, dan masing-masing ini dimiliki dan menyebar merata di seluruh provinsi. Hari ini Badan Gizi sudah mencairkan 32,1 triliun, dan belum pernah ada sepanjang sejarah Republik ada sebuah kementerian yang sudah mencairkan 32,1 triliun dalam waktu 1,5 bulan. Dan itu 70% untuk beli bahan baku, 20% untuk bayar biaya operasional, dan 10% untuk memberikan insentif kepada mereka yang melakukan bantuan di dalam program makan bergizi gratis. Dan BPS tahun 2025 sudah memberikan kajian bahwa Rp1 yang dikeluarkan oleh Badan Gizi itu akan menumbuhkan ekonomi kurang lebih 7 kalinya. Ini sama seperti prediksi World Bank, di mana investasi terhadap nutrisi akan memberikan return 23 kalinya, itu pun untuk jangka panjang. Nah, ini basis jangka pendek, kita belum menghitung bagaimana anak sehat menjadi produktif 20 tahun ke depan. Next. Dan jika diperhitungkan terkait dengan rumus PDB, maka rumus PDB itu ternyata sederhana sekali. Konsumsi ditambah investment ditambah dengan government spending, kemudian ditambah dengan ekspor dikurangi impor. Dan 3 faktor, yaitu consumption, kemudian investment, dan government spending, didorong oleh program makan bergizi gratis, di mana dengan adanya makan bergizi gratis, kebutuhan akan telur naik, kebutuhan semua bahan pangan naik, karena untuk 1 SPPG saja, dengan memberi pisang saja, sekali ngasih makan pisang itu 3.000 pisang, itu artinya butuh 150 sisir. Kalau dalam tandan berarti 15 tandan, kalau dalam pohon berarti 15 pohon. 1 kali ngasih makan pisang, maka harus ada 15 pohon pisang. Kalau 2 kali seminggu artinya butuh 30 pohon pisang, 1 bulan 120 pohon pisang, 1 tahun 1.440 pohon pisang. 1 hektar ada 1.000 pisang, jadi dibutuhkan 1,5 hektar kebun pisang untuk 1 SPPG. Kalau kita ngasih makan lele, 3.000 lele harus ada dalam sekali makan. Itu artinya harus ada 2 kolam bioflok setiap kali ngasih makan lele. Kalau 1 kali sebulan saja atau 1 kali seminggu, maka kalau 4 kali sebulan maka butuh 32 kolam lele yang harus ada di dalam 1 SPPG. Ketika kita ngasih makan telur, maka 1 SPPG butuh 4 kandang ayam petelur, karena dibutuhkan 3.000, sementara ayam meletakkan telur itu 0,8 per hari, sehingga butuh kurang lebih 4.000 ayam. Dan kalau ayam dipelihara, maka jagungnya pun harus ada. Sehingga program ini betul-betul sekarang menumbuhkan gairah di masyarakat dan membuat petani menjadi berseri, seperti yang disampaikan oleh Pak Amran tadi. Nilai tukar petani sudah naik menjadi 125, dan saya yakin dikontribusikan oleh program makan bergizi gratis. Ternyata program makan bergizi gratis tidak hanya menyasar produk-produk pertanian untuk menjadi bahan baku, tapi juga berdampak terhadap ekonomi lain. Selain sebelumnya, tolong tunjukkan 1 slide sebelum ini. Ternyata dari data AHM, 1 slide sebelumnya, kita melihat angka penjualan motor mencapai 4,9 juta tahun 2025, dan ini terdongkrak oleh program MBG. Kenapa? Karena saya dapat laporan di SPPG itu pegawainya sekarang 60% beli motor. Jadi kalau ada 50 orang kali 60%, artinya 30 orang beli motor, sehingga motornya naik. Kemudian juga berdampak terhadap salah satu merek mobil yang sedang beredar di masyarakat dan itu populer,
yang selama ini mungkin tidak laku, karena satu WPBG butuh 2 mobil, kalau sekarang sudah ada 23.000 SWPG, itu artinya dibutuhkan 46.000 mobil jenis itu, dan sekarang termasuk mobil yang sulit dicari. Kemudian juga petani hidroponik senang karena naik omsetnya 100%, kemudian ada pengusaha tahu yang sudah hampir bangkrut, sekarang bangkit kembali, dan kemudian ada juga sekarang pabrik-pabrik susu atau peternak susu di Boyolali, di Bandung sudah membuat susu pasteurisasi, dan juga mereka sudah membuat satu cold storage yang bisa memasok kebutuhan susu, di mana satu SPPG setiap hari butuh 450 liter susu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadan terkait dengan BGN.